Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadirin jamaah subuh yang saya muliakan, yang terhormat, penghormatan saya sampaikan kepada imam masjid, kemudian segenap Forkopimda mungkin yang hadir pada jamaah subuh pada pagi hari ini, kemudian Pak Camat, Pak Desi, imam mukim, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin jamaah subuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada pagi hari ini dengan 10 jari, ya, dengan 10 jari di atas kepala saya menaruh hormat yang setinggi-tingginya. Tidak ada perbedaan satu apapun dengan orang-orang yang telah saya sebutkan tadi. Pada pagi hari ini kita wajib mengucapkan puji syukur masai alam semesta yang telah memberikan kelapangan langkah, yang telah memberikan kesempatan, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul di sini untuk mengikuti mulai dari tadi kita salat subuh berjamaah, kemudian saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan janganlah pembelajaran, karena saya tahu di sini banyak alim ulama, banyak cerdik pandai yang lebih mungkin ilmunya lebih tinggi daripada saya. Pada kesempatan ini mungkin saya diberi kesempatan untuk mengingatkan kepada kita semuanya akan pentingnya beberapa ibadah yang harus kita lakukan untuk mendukung bagaimana kita mendirikan masyarakat yang madani, kemudian kota yang hebat, kota yang bersyariah, kota yang islami. Selanjutnya salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan upaya beliaulah kita semuanya saat ini berada dalam dunia yang berperadaban, dunia yang berilmu pengetahuan. Kita semua saat ini bisa menjalankan berbagai macam aktivitas, bisa menuntut ilmu, bisa melakukan berbagai macam kegiatan tanpa halangan satu apapun. Hadirin jamaah subuh yang saya muliakan, tadi di awal saya mengutip inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Ada makna yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Salat, kalau kita lihat dari tata rukun Islam, itu ada di urutan kedua setelah kita mengucapkan syahadah. Artinya ibadah sholat itu merupakan salah satu ibadah yang sangat penting, ya, ketika kita mengamalkan ajaran Islam. Nah, ketika kita melakukan sholat,
ada hal yang sangat penting harus kita persiapkan sebelum kita menjalankan salat ataupun sebagai syarat ibadah salat kita itu diterima. Apa syarat yang terpenting itu? Syarat yang terpenting itu adalah kita menyucikan diri. Benar apa benar? Menyucikan diri ini harus dipersepsikan menjadi dua. Yang pertama, kita harus mencucikan diri itu dari hadas dan najis. Makanya dituntut kita untuk melakukan wudhu, untuk melakukan mandi atau melakukan mandi itu sebelum melakukan ibadah sholat. Benar atau benar? Ya. Ini merupakan syarat. Kalau kita tidak berwudhu, tidak suci, maka ibadah kita dari awal pun itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci kita yang kedua adalah suci juga, mulai dari hati sampai kepala. Pada saat kita melakukan sholat, tidak boleh terlintas oleh kita, ya, di dalam kita melakukan ibadah sholat itu ada pikiran-pikiran jelek, ada pikiran-pikiran maksiat, itu yang terlintas di kepala kita, yang terlintas di hati kita. Karena apa? Pikiran itulah, niat itu yang tidak baik itulah yang akan merusak juga ibadah kita, yang merusak juga itu konsentrasi kita ketika kita melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar atau benar? Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sesungguhnya dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan hati sebelum melaksanakan ibadah apapun, khususnya ibadah yang paling tinggi itu bagi umat Islam, yaitu melakukan sholat 5 waktu. Makanya dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan pentingnya menyucikan diri itu sebelum melakukan ibadah dan menjaga kebersihan, apakah kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sebelum menjalankan ibadah maupun melakukan aktivitas. Berapa pentingnya itu kita menjaga kebersihan diri. Bahkan saya pernah membaca sejarah itu ketika suatu hari, pada saat itu, ini kebetulan saya lihat ini Pak Dandim ada di sini ya, Pak Dandim. Iya, Pak Dandim. Kemudian ini teman-teman dari TNI. Saya pernah mendengar dan baca sejarah. Suatu waktu itu Jenderal Sudirman itu diserang oleh tentara Belanda. Wilayah beliau itu sudah dikepung dari kanan, kiri, muka, belakang. Bahkan ada yang mengkhianat terhadap beliau, menyampaikan ke Belanda bahwa posisi Jenderal Sudirman ada di sini. Tetapi pada saat itu ketika Belanda itu menemukan Jenderal Sudirman, mereka tidak percaya bahwa itulah Jenderal Sudirman. Dan bahkan itu dianggap orang yang melaporkan Jenderal Sudirman itu berkata bohong. Bahkan dianggap pengkhianat. Dari itu penuturan yang disampaikan oleh
rekan beliau, ajudan beliau, kemudian teman beliau, penutur sejarah juga menyampaikan. Apa yang menyebabkan beliau sehingga beliau itu terlindungi? Ayo, tahu? Ada yang tahu nggak? Air wudhu. Jadi setiap beliau bergerak, setiap beliau duduk beristirahat, tidak lepas dari air wudhu. Artinya apa? Beliau tetap menjaga kesucian, beliau tetap menjaga kebersihan. Kemarin, hari Jumat yang lalu, saya coba berkunjung ke Kampung Cetling, di Masjid Cetling, Masjid Cetling yang asli. Tempat para syuhada itu pada waktu itu ditembak oleh tentara Jepang. Ya. Saya sempat ngobrol, sempat berdialog dengan warga setempat. Kebetulan salah satu sekretaris di OPD yang ada di kota Luxmawe. Beliau menyampaikan begini, terkait dengan Tengku Cetling. Jadi ketika tentara Jepang pada waktu itu menyerang Menasah Cetling itu, Pak, itu ditembak dari sana sini. Tengku Cetling itu tidak terkena peluru satupun. Dan bahkan itu peluru itu tidak mampu menggores dari tubuh Tengku Cetling. Kenapa? Ada yang tahu? Sama juga seperti Jenderal Soekarno. Ternyata beliau mau ibadah, setelah ibadah air wudhu itu tetap dijaga. Kenapa itu beliau sampai tertembak? Ternyata karena beliau itu terpercik darah yang merupakan najis, sehingga tubuh beliau itulah tergores oleh peluru. Dan dibawa larilah itu sampai dengan ke Bayung. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kepada kita semuanya. Bahwa begitu pentingnya kita menjaga ibadah, menjaga kebersihan, menjaga kesucian diri kita. Sehingga apapun ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi yang disampaikan oleh riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau ketika akan melakukan sholat. Sebelum melakukan sholat, apa yang dilakukan oleh beliau? Saya ilmunya kurang, mungkin ini dari ulama-ulama banyak itu riwayat seperti itu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau ngambil pelepah kurma, disapulah itu lantai itu sebelum sholat. Apa maknanya? Sama maknanya. Bahwa kunci kita sebelum melakukan ibadah itu lingkungan kita, diri kita itu harus bersih. Tadi saya katakan mulai dari kita, diri kita harus bersih, yang ada di hati kita harus bersih, yang ada di pikiran kita juga harus bersih. Hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini sebagai wali kota Luxmawe, tentunya saya sangat berharap semua hadirin sholat subuh, jamaah subuh pada pagi hari ini bisa mengambil nilai-nilai penting dari ajaran dari Al-Quran, dari perilaku dari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dari perilaku, dari tokoh-tokoh yang sangat kita hormati di Indonesia ini, di Aceh ini, untuk bisa kita terapkan dalam sendi-sendi kehidupan kita, baik itu di keluarga maupun di masyarakat. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa kunci kemenangan dari umat Islam dari serangan Persia, dari serangan Romawi adalah kuatnya barisan jamaah Islam, baik itu ketika melakukan ibadah, baik itu ketika bergerak untuk melawan musuh. Saya pikir dengan pagi ini saya lihat begitu banyak jamaah yang hadir pada sholat jamaah subuh maupun mendengarkan sedikit pembelajaran dari saya sebagai wali kota. Mudah-mudahan ini akan memperlihatkan kokohnya jamaah Muslim yang ada di Luxmawe, yang ada di Masjid Pusung ini, untuk sama-sama kita bergerak membenahi ini kota Luxmawe menjadi kota yang bersih, kota yang tertib, kota yang indah, karena sesungguhnya Allah mencintai keindahan, kota yang nyaman, kota yang penuh dengan masyarakat yang kreatif dan inovatif, karena Allah juga mencintai orang yang kreatif, mencintai orang yang berilmu pengetahuan. Makanya surat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu yang dikatakan. Makanya saya ingin pada kesempatan ini kita semuanya bahu-membahu, bergandengan tangan untuk menjadikan Luxmawe kota yang bersih, kota yang tertib, kota yang indah, kota yang nyaman, kota yang kreatif dan inovatif, yang saya singkat menjadi Luxmawe menuju kota beriman dan kreatif. Saya pikir itu lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Saya tidak akan menyampaikan panjang-panjang, ya, karena kalau saya sampaikan takutnya panjang-panjang ngantuk semua, justru nanti enggak sampai itu message saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya berharap sekali lagi dukungan dari semua jamaah yang hadir pada kesempatan ini, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir, adik-adik. Ya, mulai hari ini nanti mungkin keluar dari jamaah subuh ini tidak ada lagi yang buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Kalau ada itu sampah di jalan tolong dikutip, buang pada tempatnya. Ya, kalau ada ini yang sembarangan buang sampah, tolong diingatkan, ya, karena kita sudah berusaha supaya Luxmawe ini tidak banjir lagi, tidak kotor lagi, nyaman bagi siapapun yang tinggal di Luxmawe maupun yang datang ke Luxmawe. Terima kasih, mohon maaf saya sebagai pemula untuk menyampaikan pembelajaran subuh pada pagi hari ini. Mohon maaf juga kepada alim ulama yang mungkin ilmunya lebih tinggi dari saya. Saya diberi kesempatan untuk berdiri di sini sebagai kehormatan yang sangat besar bagi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti sholat subuh maupun mendengarkan sepatah dua kata dari saya sebagai wali kota Luxmawe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.